Berhasil kok. Cuma 2 itu aja loh, padahal simple. Cuma 2 itu aja. Jangan bohong, jangan Simple, sombong. tapi nggak banyak Simple, orang tapi bisa lakukan. nggak gampang buat dijalanin, nggak gampang Apalagi ya. kalau kita udah punya duit ya. Iya, apalagi kalau kita Lu udah punya duit aja kadang sombong. pakai barang palsu aja sombong. Oh, iya. Jangan dong, nggak boleh ya. Ngapain sih kerja gitu, malu-maluin, lu kan dokter. Iya. Mereka selalu bilang, hina ya, maksudnya ngapain sih kerja gitu, malu-maluin. Aku inget banget di otakku ya, diamin aja dulu. Udah selesai mereka ngomong, baru kita jawab kan gitu. Misalnya deh, kamu guru, bikin aja sekolah-sekolah kecil, gajilah orang, misalnya guru-guru yang baru jadi, gratisin aja. Buat orang miskin kan keren ya. Maksudnya, Iya sih. makanya dari mana duitnya dokter? Ya lu kerjaan aja. Iya, Berapa sih beli-beli bedeng-bedeng sewa paling 50 100 juta sewa. Misalnya guru ngaji ya udah bikin pengajian gratis kan keren ya. Maksud aku kenapa nggak kayak gitu? Iya. Leveling up your dreams. Konnichiwa keluarga EFC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget hari ini kita ketemu lagi ya di episode ke-757. Betul begitu? Kemarin 2000 Oh iya, masa mundur ya? Berarti 2501 ya. Masih bersama saya Intan dan sahabat aku. Saya Kyoku. Tentunya hanya di Cireng Santan. Cerita bareng Esa Dan Intan, tentunya seperti biasa ya Sobat Santan, kita bakalan ngobrol-ngobrol cerita-cerita yang renyah, gurih, bikin nagih. Cireng Santan. Tepuk tangan dulu Sobat Santan. Wow, sudah 3 juta orang yang menonton ya. Kenapa begitu banyak yang menonton? Karena bintang tamu hari ini, aduh, ini legend banget di AFC. Ya? Bener banget. Siapa tak kenal dia, senyum-senyum aja dari tadi ya. Dan pasti orang-orang kayak, emangnya dokter ada yang ikutan EFC? Bener, banyak yang meragukan, emang ada dokter di AFC? Ih, dari pertama AFC ada juga, ini udah ada, ya nggak sih? Ini Langsung justru aja. gegedugnya. Bener, bahas apa itu gegedug? Gegedug tuh apa sih? Itu adalah dedengkotnya Oh, gitu iya. ya. Oke, penggawanya ya. Betul Kita sekali. langsung saja panggilkan ke tengah-tengah kita ada Dokter Luigi. Yeay! Ini namanya baru ya, Luigi Strong ya? Iya. Strong banget loh Dokter Luigi. Apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Aduh ini wajah-wajahnya pulang dari liburan ya? Dia dong. Katanya nggak pernah ikut liburan nih Iya dokter loh. Luigi. Kenapa yang congking ini dokter Ikut. memutuskan untuk ikut? Pertama karena memang aku di-push sama Niko. Itu udah Di pasti. push ya? Bukan diajak ya Pak, tapi di push ya? Tapi aku pikir-pikir emang Niko bener ya bahwa trip itu banyak manfaatnya. Iya. Jadi kan dulu aku pikir bahwa trip itu cuman apa ya, liburan terus apa, aku males, lebih baik aku nggak ikut. Cuman trip itu ternyata sangat banyak gunanya, terutama untuk kita, untuk Personal brandingnya dokter? bukan personal branding Enggak. aja sih, tapi bakar diri kita sendiri. Semangat juga terbakar ya. Ya. Dokter Refreshing aslinya juga kan kalau liburan. Dokter sukanya kerja, nggak suka healing. Makanya kalau diajak trip, enggak, malas mendingan kerja ya kayaknya ya. No. Bener loh, kita kan tanya Dokter Luigi asal Palembang, tapi nggak pernah pulang ke Palembang katanya gitu. Roadshow mulu, bener dok? Iya. Kenapa? Kenapa dok? Ya karena gini ya. Kalau aku kan mulai bisnis ini kan, kalau kalian pernah lihat di sejarah lalu, memang aku kan mau balas budi ke orang tua aku. Terus jalan-jalan-jalan, alhamdulillah sekarang berhasil. Berhasil, pikir aku, ya kita harus balas budi sama orang yang bikin kita berhasil. Jadi yang bikin kita berhasil kan tim kita. Jadi aku keliling ya buat bantu mereka, itu aja. Simple banget. Iya, balik lagi buat tim kita ya dok ya, luar biasa. Ini sampai jadi Bushido. Berapa tahun waktu itu dokter sampai jadi Bushido? Aku join 2018, terus sistem peringkat tuh keluar 2019 April tanggal 1. Aku Bushido tuh berarti di bulan Oktober ya, September 2020. Jadi 2 tahun ya? 2 tahun dari join. Cepet banget. Bener sih. Cepet banget. Nah, dokter Luigi, ini kan
namanya aja dokter Iya Luigi dong. gitu ya. Apa sih dok yang membuat seorang dokter mau join di AFC bahkan sampai fokus banget, Banget, sekarang sampai jadi Bushido? Aku pertama kali banget diundang soal AFC ini kan sama seorang ibu, namanya Ibu Herlina, kami manggil Tante Airlin. Jadi keluarga beliau ini berjasa besar sama keluargaku. Jadi mereka dulu kami numpang di rumahnya gitu, karena orang tuaku bukan orang punya. Jadi kami sampai numpang terus dikasih praktek, bapakku tempat praktek. Jadi kami berutang budi. Nah kebetulan ditawarin bisnis ini oleh orang yang keluarganya tuh adalah keluarga yang jadi dewa penyelamat keluargaku. Jadi Yang aku datang baik. itu karena itu sih. Langsung aja. Aku mau datang tuh karena itu. Datang Luar biasa. terus ngobrol, terus apa ya? Aku minta saran sama ibuku. Ibuku dulu masih hidup kan. Jadi pas datang, nah ibuku sebenarnya gong utama sih sama ibu sih. Jadi mamiku bilang, bantulah, maksudnya tahu diri lah. Kita dulu udah dibantu, bapakku udah meninggal ya. Papi udah meninggal, terus siapa yang mau balas budi? Jangan duit terus yang dipikirin. Jadi aku waktu itu berpikir ya, akhirnya aku coba jalanin. Ternyata nasihat orang tua itu menurut Betul aku sih ya. betul. Harusnya diikutin dari dulu ya. Tuh anak-anak, nasihat orang tua itu diikuti dari dulu ya. Menarik ya, maksudnya kayak niatnya untuk balas Balas budi, budi. tapi at the end jadi benefit juga buat dokter Iya, ya. dapat lebih Iya, mungkin ya. ada satu training yang beberapa kali aku bawain, itu memang kalau kita mengedepankan nilai-nilai non finansial, maka finansial akan datang. Ngikutin sendiri ya. Nilai-nilai non financial gitu ya. Tadi kalau dokter bilang balas budi, nilai-nilai apa lagi dok yang mungkin harus kita kedepankan nih selama menjalankan bisnis AFC. Jadi biar nanti akhirnya cuannya ikutin sendiri kok gitu. Sebenarnya kalau jejaknya kalian perhatikan jelas kok, kan ada peringkat namanya Bushido. Bushido itu kan bukan tentara, bukan pasukan kan. Bushido itu adalah lambang sifat. Ada 7 sifatnya. Kalian tadi 7 sifat itu, jalanin AFC pakai 7 sifat itu pasti berhasil. Apa enggak 7 sifatnya? Ya Bushido ya aja dihafalin belum ya, nanti tentu kita apa. Nggak hafalin ya, apa-apa, tapi bener-bener. dibaca ya. Jadi kalau aku lihat pertama kali mungkin yang paling penting adalah jujur. Jujur, iya. Karena kalau udah nggak jujur kan susah. Iya. Dan mungkin di ujungnya jangan sombong lah. Banyak, ya bukan banyak ya, tapi ada beberapa tim yang sekarang aku lihat jadi sombong ya. Itu hidup kan pilihannya. Iya. Aku nggak bisa bilang, cuman apa sih yang mau disombongin? Maksudnya kita bisa begini kan karena tim kita. Iya. Kadang-kadang jadi sombong, tim telepon nggak mau diangkat, terus apa? Harus ada syarat tertentu untuk bisa bicara sama kita sebagai orang yang sudah jadi samurai apa tuh? Ya ada, banyak Iya, sih. iya, Banyak yang begitu, ya hidup pilihan sih. Kalau aku bilang jangan bohong, jangan sombong. Berhasil kok. Cuma 2 itu aja loh padahal simple Cuma ya. 2 itu aja. Jangan bohong, jangan Simple, sombong. tapi nggak banyak Simple, orang bisa tapi lakukan. nggak gampang buat dijalanin. Nggak gampang Apalagi ya. kalau kita udah punya duit ya. Iya, apalagi kalau kita Belum udah punya duit aja kadang-kadang sombong. pakai barang palsu aja sombong. Ih, jangan dong, nggak boleh ya. Kalau dokter Luigi mah nggak ada yang palsu nih, kelihatannya berat-berat semua nih. Dari mulai kalungnya, gelangnya, aduh, Disuruh investasi Niko, bro. kacamatanya ya kan. Disuruh Niko, bro. Oh, jangan gitu Udah- Pak. udah Kenapa laksa. disuruh apa sama Pak Niko katanya Pak? Dok. Niko yang pasti pertama kita harus nikmati apa yang udah kita perjuangkan. Stylish banget, kacamata putih, Baju putih, kaos. kalung silver, ini pasti emas putih ya. Gelang emas putih. Ini juga jam tangan emas putih semua. Luar biasa. Jadi gimana dok, kata Pak Niko harus menikmati apa yang Iya, apa yang kita perjuangkan. Sekarang yang kamu perjuangkan itu benar-benar sesuatu yang benar apa enggak kan kamu yang tahu. Jadi ya nikmati aja. dinikmati Hidup nggak tahu aja. sampai kapan. Iya, tapi aduh, dokter bilang tadi menikmati aja apa yang udah kita dapat, kita perjuangkan ya. Tapi kalau Bushido mah dok, dapatnya banyak banget dok. Itu dikemanain aja dok? Investasi kemana aja dok? Dulu, sekarang udah jarang ya. Dulu Pak Mike mungkin banyak waktu. Aku ingat sekali waktu di training dikasih pengarahan tentang investment. So dia selalu bilang 40% dari penghasilan kita harus diinvest. 40? Banyak juga ya 40 ya? Oke, Nah, oke, jadi oke. ya walaupun aku nggak lakukan seperti itu persis, tapi paling nggak harus ada. Jadi kalau dapat 10 juta ya 4 jutanya mungkin dibelikan emas atau dibelikan apalah, dibelikan sesuatu yang liquid atau yang mungkin investment ya. Selama ini investnya kebanyakan kemana dok?
Aku waktu musiman sih, Niko juga pinter hal gitu. Jadi aku selalu diskusi sama mereka, tanya, ini bagusnya gimana? Karena mereka kan orang kaya, jadi kan mereka udah tahu kan caranya. Tanya lah. Orang kaya, kayak dia bukan orang kaya. Loh, aku juga bukan orang kaya. Orang kaya tuh ada kriteria. Aku Iya, pikir orang kaya tuh mungkin penghasilan 100 M sehari kaya. Tapi kalau enggak ya enggak kaya lah, makanya udahlah, aku baru dapat berapa di sini, sombong apa sih yang mau disombong? Iya. Jadi dokter udah apa aja? Selain ya, saya sih boleh tahu sedikit ya dok ya, dokter udah investasi di rumah dokter yang mewah yang ada patungnya itu emas ya dok ya? Patung Enggak loh. Oh, kirain emas. Waduh, ini investasinya dokter Orang Luigi. pajak datang gara-gara ngomongin. Lapis doang kali ya. Gimana dok, lebih ke arah mana? Tadi dokter bilang ya ikut tren-tren aja. Iya, LM. aku nanya sih, LM jelas. Jadi kalau Pak Niko dulu LM selalu diingatkan ya, aku ada nabung situ pasti ada. Dari harga 100 gram itu masih 68 jutaan, sampai sekarang udah berapa kan? Iya dok. Jadi aku sempat beli pertama tuh masih 68. Jadi emas ya, terus aku tanya ini kalau kalau properti gimana? Nggak usah, kalau dia bilang nggak usah, aku enggak. Oke. Nah, kalau zaman kayak sekarang ya, aku dibilang ya nggak usah lagi sih, karena maksudnya nikmati hidup lah, lu mau sampai kapan invest. Ya dok, dokter mah udah dapet 3 miliar atau dok setahunnya, kita mah kan belum ya, gimana? Tapi Ya, makanya kerjain. siap, laksanakan Bapak dokter, kita akan kerjain tiap hari. Ngomong-ngomong kerja, Iya, baik. Dokter Luigi kan senengnya kerja. Benar. Ada yang protes nggak nih di rumah keluarga kok? Kerja Aku mulu nggak deh. tahu. Aku nggak tahu sih di rumah itu memang di rumah mereka protes sih enggak. Maksudnya anak istri aku nggak tahu sih mereka protes atau enggak. Tapi menurut aku sih pasti sih. Iya. Tapi Nggak pernah ngobrol dari hati ke hati gitu dok? ya mungkin kita mau ditegur gimana? Kita kan juga kerja. Iya betul. Tapi yang Pergi pasti juga kan buat lifestyle kerja kita ya. udah berubah. Maksudnya Iya. kita bisa lihat kehidupan berubah tuh menyenangkan. Lebih nyaman, keluarga juga ya dok ya, luar biasa. Tapi dok, bisik punya bisik ya, dokter tuh kan pergaulannya sama orang-orang kaya tadi ya, termasuk salah satunya Pak Ernest gitu, Pak Mike. Katanya gimana sih dok? Katanya tahu banget. Apa jangan-jangan ini Tante Herlina ini juga salah satu keluarganya Pak Ernest, Pak Mike nih? Enggak, jadi kalau Tante Herlina itu kan mertuanya Pak Michael Tampi. Oh, Ya. mertuanya Ibu. Pak Michael Michael Tampi, ibunya Ibu Bu Pipi. Pipi. Iya, dia yang nawarin pertama, dia yang prospek aku. Oh gitu, sampai dicatat biar inget. Jadi awal mulanya di situ ya dok ya. Tapi emang udah kenal dari dulu ya, kok bisa sampai dari dokter kecil. keluarga bisa Kami ikut kenal dari di rumah kecil. mereka gitu. Kami dari kecil udah kenal. Jadi kami memang numpang di garasinya, aku Itu masih ada tahun berapa fotonya. dok? Tahun berapa itu dok? Tahun 60-an, 60-an gitu, 70-an ya. Waktu itu sekitar dokter Luigi umur berapa? Masih kecil, aku masih 2 tahun. Udah kayak Masih keluarga 2 banget tahun loh. berarti. Luar biasa. Jadi memang keluarga baik, keluarga kaya ya. Jadi mereka tuh udah lama kayaknya. Oh, Nah, KL makanya- ya, old money. old money. Makanya aku pikir-pikir, waduh, nggak mungkin dong ya orang yang sudah nolong keluarga aku masa mau celakain kami, kan nggak mungkin dong. Iya. Dan terbukti kok. Itu dari sisi sininya. Kalau dari sisi sininya yang aku terkejut itu ketemu dengan ibundanya Pak Ernest. Nah, kenapa? Namanya Dokter Vandalina. Jadi Oke. waktu aku Oh ketemu ibundanya Pak Ernest dokter? dokter, Dokter Vandalina namanya. Oke. Nah terus pas ketemu itu dia ngomong nama kecilnya ibuku. Jadi nggak mungkin orang tahu kalau nggak berteman dari kecil. Ya. Makanya aku kaget. Aku bilang kok tante bisa tahu? Iyalah aku nih teman mamimu apa segala macam. Terus aku telepon mami, diangkat, ngobrol. Aku lihat, ih gila kok bisa kenal baik begitu. Itu gong kedua aku sih. Aku lihat ih keren. Saya gua harus jalanin. Dunia benar-benar sempit Iya ternyata banget, ya. banget. Dunia itu Jadi sempit banget. aku baru tahu tuh di saat itu. Aku pikir udah dari sini masuk dari Iya. bapakku, sini dari ibuku. Dari ibuku. Ini nggak mungkin salah lagi. Kurang apa lagi Nggak ya mungkin dok salah ya, lagi. nggak mungkin salah. Pantesan yakin banget sampai jadi Bushido ya dok Iya, ya. dok. Dan Dulu ini, Tante Vandalina itu yang suruh aku teken terus kerja sama dengan Elsa. dok, dulu awal pertama kali ya dokter AFC ya, itu teman-teman kolega dokter tuh gimana tuh ngelihatnya waktu itu? Ya hina lah. Nah iya, makanya tuh gimana tuh dok, kan pastinya kalau dokter gabung di MLM kayak iya gitu loh. Ya mereka, aku udah Trisakti dulu kuliah Trisakti. Jadi mereka bilang lu ngapain sih kerja gitu, malu-maluin lu kan dokter. Iya. Dan mereka selalu bilang hina ya, maksudnya ngapain sih kerja gitu, malu-maluin. Aku inget banget di otakku ya, diemin aja dulu. Udah selesai mereka ngomong, baru kita jawab kan gitu. Aku biasanya aku selalu jawab, emang kerjaan lu apa? Gitu. Mereka paling bilang apa? Ayo apa? Jadi teman-teman yang nontonnya juga, kalau kalian diserang begitu, kalian balikin dulu. Kadang yang nanya itu kan nggak siap ya untuk
balikan. Kan jadi bumerang buat dia. Nah, emang kerjaan lo apa? Dokter. Dokter di mana? Sekarang mereka melihat dokter seperti sekarang, wah gimana? Pada merapat lagi nggak nih akhirnya ke dokter nih? Ya, yang pertama nggak mungkin menghina lagi sih. Nah, Karena hidup dia kan lebih hina. Baik, iya. Kedua, ada satu nih sebenarnya baru join 2-3 bulan lalu. Sedih banget. Jadi temanku seangkatan kerja di perusahaan farmasi, serius, tekun, bagus kan, gaji 25-30 sebulan kan keren ya. Maksudnya menurut dia keren, menurut kita kan enggak. Jadi dia kerja tiba-tiba dipanggil, disuruh pilih berhenti atau 1,8 juta aja gajinya sebulan. Ya Allah, sekolah dokter berapa puluh tahun, pengabdian berapa puluh tahun, segitu. Ya Dan Allah. if you face something like that, so what should you do? Nggak ada lain lah. Dan akhirnya orang yang paling dia hina dulu, aku kan dihubungi, jadi ngobrol itu Asyo gimana sih dan sebagainya. Dan he join. Oke, dan dia bergabung, terus sekarang dia jalani gitu ya dok ya? Iya, emang kalian mau kerjaan apa? Nggak bisa kok. Emang mau ngerjain apa? Iya, Zaman sekarang kalian mau ngerjain apa? Dan satu yang mengganggu pikiran aku dulu sebagai dokter adalah kenapa sih orang sakit terus kita tarik duitnya? Kenapa orang sakit mesti kita porotin ya duitnya Bener ya? sih. Ya harusnya kan nggak gitu. Kalau Iya, dokter iya. Luigi masih praktek nggak sih? Enggak. Oh, terakhir Enggak, praktek aku tuh bukan nggak praktek sih, tapi aku kan bukan dokter yang cari uang di situ. Aku kan tetap dokter dong, maksudnya sampai mati pun aku tetap dokter. Iya, Cuman menurut aku kenapa sih cari uang di sana kan? Kan udah ada uang dari AFC kan lebih enak ya. Maksudnya orang sakit, misalnya kalian pilek datang kan tujuan aku supaya kalian sembuh sekarang. betul. Kalau dulu nggak kalian datang, tujuan aku bagaimana caranya kalian menghasilkan uang kan beda dong. Itu aja. Kenapa sih nggak jadi dokter, nggak tarik bayaran? Jadi aku di rumahku, di sekitar rumahku aku bilang sekarang praktek nggak usah bayar. Dari 2019. Luar biasa. Balas budinya nggak cuma sama orang tua, sama tadi yang membantu juga, tapi sama warga sekitar dan Indonesia. Give Luar impact biasa. to the society. Yes, benar banget. Begitu juga profesi lain. Iya. Misalnya guru cari duit kan sebagai pengajar, betul ya? Jadi sekarang dokter pengabdian ya dok ya, lebih ke Iya sih mungkin ya, apa istilahnya, tapi yang pasti kan nggak nyari duit di situ. Oh. Misalnya deh, kamu guru, bikin aja sekolah-sekolah kecil, gajilah orang, misalnya guru-guru yang baru jadi, gratisin aja. Buat orang miskin kan keren ya. Maksudnya, Iya sih. makanya dari mana duitnya dokter? Ya lu kerjaan FC aja. Berapa sih beli bedeng-bedeng sewa paling 50-100 juta sewa. Misalnya guru ngaji, ya udah bikin pengajian gratis kan keren ya. Maksud aku, kenapa nggak kayak gitu? Iya. Leveling up your dreams. Luar biasa. enak Dok, ya enak dengar ya? dokter Luigi ngomong. Terus ngomongnya tuh sat-set ya, simple ya, nggak Gini aja, berputar-putar ya. gini aja. Tapi prakteknya mah pasti atuh ya, ada suka dan dukanya ya. Dok, apa dukanya selama menjalankan AFC dari tahun 2000? Aku tahu bahwa anakku kehilangan waktu bersamaku. Itu aja. Usia berapa, Dok, anak? Sekarang 12. 12 tahun. Terus gimana dokter untuk coping itunya tuh gimana ke anaknya dokter? Nggak tahu. Aku belum ketemu caranya. Perempuan laki-laki? Perempuan. Oh perempuan. Makanya aku pernah lihat sih di postingan dokter ya, dokter posting pakai AI gitu, betapa sayangnya dokter sama anaknya ini yang usia 12 tahun ini ya dok ya, luar biasa. Ya mudah-mudahan anaknya tuh paham ya, ayahnya tuh sedang berjuang tuh untuk siapa juga ya, amin. Mudah-mudahan Insyaallah. sih. Iya, Nggak gampang kan? iya. Itu yang paling berat buat aku. Yang lain nggak ada. Yang lain nggak ada. Dok, tapi kan kalau dokter di AFC tuh jadi kayak buruan banget ya. Di tim kita tuh dikit-dikit dichattingin seharian dokter. Kok nggak dibales-bales ya? Siapa elu gitu kan ya dokter gitu juga dok. 24 jam dichattingin sama member-member. Iya. Dibales tapi kan. Aku sama Niko dari awal kan janji. Oh ya janji apa? Kecuali ada hal yang memang nggak terelakkan, kami akan balas semua yang masuk di hari itu. Aku Luar aja. biasa. Aku pengalaman pribadi ya. Aku belum kenal jauh sebelum aku di sini. Dulu tuh aku sempat nanya sama Pak Yosep gitu kan, Pak ada member aku sekian kayak gini kondisinya. Terus Pak Yosep teruskan ke dokter Luigi. Iya, dokter Luigi, Dan ya. dokter Luigi itu jawab dengan voice Voice note. note bener. Dan itu aku kasih lagi ke member aku, oke saya beli. Padahal nggak kenal loh. Padahal aku nggak kenal sama sekali sama Iya, dokter Luigi. iya, Tapi iya. dapat impact-nya. Terima kasih ya Ya, dokter. sama-sama. Luar biasa. Justru kalian harus bilang sama teman-teman, kenapa juga nggak dibales? Maksudnya apa? Emang lu siapa sih? Sampai lu nggak balas. Jadi kalau aku selalu balikin hal itu, mindsetnya harus dirubah. Misalnya kita Busido, kenapa Busido
harus menghalangi orang untuk menghubungi kita, terus minta tolong. Dokter udah berapa kali ngomong, emang ada yang begitu ya dok ya? Nggak tahu. Nggak mau di spill deh. Spill kali dikit Ya, ah. Ada mungkin ada beberapa orang yang menganggap bahwa ini seperti kerajaan. Ya. Menurut aku, this is networking, my brother. Networking itu kan kayak apa ya, kayak sarang laba-laba, right? Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Kita kan saling berhubungan. Ya udah santai aja. Maksudnya, emang lu siapa? Masa lu Busido? Ya emang lu Busido. Emang lu siapa? Gitu. Maksudnya, apakah lu dengan Busido terus you are one kasta ahead kan enggak? Santai aja, maksudnya lu bisa jadi Busido karena siapa? Kita gotong royong saling membantu sih sebenarnya. Betul. Ya kalau punya mindset kayak gini mah bagus lah. Ya mudah-mudahan nih setelah menonton podcast Cireng Santan jadi terbuka pikiran dan hatinya Tuh, ya. yang jadi leader-leader tolong jangan sombong. Tuh. Jangan sombong, karena aku benci orang kayak gitu. Banyak kok yang sombong. Tapi dokter Louis gitu bilang, jangan sombong. Ngerasa gak sih? Iya kan? Tapi pembawaannya itu Cool aja gitu. Iya. Jangan sombong, jangan bohong. Iya. Udah dua itu Jujur. aja, jujur. Jangan Iya. bohong. Udah, nggak ada lagi kuncinya ya dok ya. Iya, nggak ada. Yang lain itu kan aksesoris saja. Misalnya kamu belajar, oh gimana sih cara prospek, apa segala gampang kok. Masya Gampang kok. Allah. Tapi kalau untuk kamu nggak bohong sama nggak sombong itu agak susah sih. Yang lain cuma aksesoris. Iya, Ya memang. benar loh. Kalau kalian pengen belajar gimana sih kalau ajaran Pak Niko NDO, kalian belajar sama Niko, mungkin Pak Budi Darwin atau siapa. Tapi kalau kalian harus nggak bohong itu gimana, nggak ngerti aku. Itu memang sulit sih karena jaringan terjadi. Yang merusak kan itu. Iya. Yang merusak kan itu. Banyak bisnis networking yang lain. Tidak ada satupun bisa buktikan bahwa prestasi yang hebat yang mereka peroleh itu sama dengan kita di FC, nggak ada. Kenapa? Karena memang marketing plan-nya yang bikin kan Niko. Ini nih yang emang istimewa ya dok ya. Iya. Marketing Jadi, plan-nya ini ya. jadi Niko tuh dari awal kan tahu benar ini mau kemana. Kenapa ya? Karena dia yang bikin bro rencananya. Maksudnya rencana duitnya. Nanti mungkin Esa bisa berapa, Intan bisa berapa, aku bisa berapa. Dapat sudah dihitung sama dia. Sudah diizinkan dari awal untuk dapat miliaran kan. Kalau di tempat lain nggak bisa. Kenapa? Lah yang bikin marketing plan siapa? Emang kalian pernah ketemu? Nggak pernah kan? Kalau kalian nggak pernah ketemu orangnya, bagaimana kalian tahu bahwa marketing plan itu mengizinkan kalian dapat uang atau enggak? Betul. Marketing plan kita tuh simple, mudah, dan menguntungkan member. Dan benar-benar nyata sih sebenarnya bisa kita hitung dari awal. Iya. Makanya cara kemarin di Gading Semua aku juga bilang, Niko cerita sama aku bahwa waktu dia dipanggil Pak Mike dan Pak Ernest, dia tanya, Pak, kita bikin marketing plan ini supaya member menang atau supaya kita menang? Benar. Kita tuh wish management. Iya. Nah, dan Pak Owner Niko, ya. Pak Niko mendengar jawaban Pak Ernest dan Pak Mike bahwa mereka minta supaya marketing plan itu supaya kita member yang menang. Pro member. Terima kasih Pak Ernest, Pak Mike, Pak Niko sudah mengutamakan member-membernya benar-benar jadi berkat nih AFC ya Pak ya. Itu sih. Jadi aku udah sering masuk di bisnis begini, nggak ada satupun ownernya bilang bahwa perusahaan itu milik Tuhan. Yang bilang hanya Ernest. Iya. Ernest bilang perusahaan ini milik Tuhan, bukan milik saya. Berulang-ulang bro. Mungkin gara-gara ucapan itu Tuhan datang bener bro. Iya benar, mengamini juga ya. Ayo dikabulkan. Luar biasa banget. Oh, ngeri banget, perusahaannya ngeri banget. Kalian percaya? Aku kan lihat dari nol, dari nggak ada orang sampai sekarang kayak gini. Jadi aku ngeliat bener dan nggak ada yang berubah. Ya berubah sih, Ernest mungkin tambah gimana ya, tambah jago ngomong di panggung. Kalau dulu nggak bisa. Dulu Pak Ernest kan nggak bisa. Pak Ernest kan bukan orang networking. Pak Mike juga bukan. Tapi mereka selalu bawa Tuhan. Kalau Niko memang ngeri ya, memang orang lapangan. Menurut aku sebagai pribadi jenius, mulutnya emang bocor juga kayak aku, cuman hatinya baik. Bocor bro. Oh bocor banget. Kalau Niko memang iya. keras banget, sama kayak aku sih. Bedanya kan dia di manajemen, aku kan enggak. Luar biasa. Dok, tapi ini 2 tahun jadi Bushido. Terus ini dokter katanya salah satu Bushido yang bukan berasal dari Bapak Budi Darwin yang double Bushido itu ya. Jadi ini memang punya satu-satunya Bushido. nih, mandiri nih. Ini Enggak. Aku itu di atasnya Budi Darwin level 10 ku. Aduh, informasinya salah. Ini kurang Enggak, pengetahuan ya presenter. Jadi tahu sekarang. Jadi tahu. Jadi kan dokter Luigi dulu nih Bushido, terus di bawahnya Budi Darwin, baru Bushido lain kan. Iya, benar. Oke. Gimana menemukan itu Bushido?
Ya, Ya, ada ya jalan terus, jalan. Kamu harus jalan terus, lama-lama pasti ketemu kok. Dokter inget nggak member pertamanya dokter siapa? Member keduanya Oh, dokter inget siapa? banget. Jenderal-jenderalnya siapa tuh? Inget pertama. Siapa tuh? Orang pertama yang benar-benar join melalui aku itu namanya Pak Kurniawan. Itu guruku sih di dunia seperti ini. Masya Allah, Dokter Kurniawan berarti Pak ya? Kurniawan, Oh Pak bukan. Kurniawan, bukan dokter. Oh jadi awalnya Pak Kurniawan ya? Jadi jenderal juga Pak Kurniawan? Ya, enggak sih, tapi ya bagaimanapun kan dia guruku. Iya betul. Ya hidup ini jalanin aja sih. Dan hebatnya teman-teman, bahwa siapapun join dan gerak dengan baik bisa lebih sukses dari siapapun yang ada di atasnya. Iya sih bener kalau di AFC tuh ya. Nggak mesti siapa duluan yang Jadi join bukan ya, berarti Dok? Esa, oh belakangan dari aku tuh Esa nggak mungkin lah aku bisa ngalahin Dokter Yogi, itu nggak ada. Karena sekarang udah kalah. Bisa Maksudnya es. kalah itu dalam arti kata memang kita sudah bisa didahului oleh downline. Iya. Nah itulah hebatnya marketing nih kok. Iya ya Pak. Marketing plan lain nggak bisa. Marketing plan lain kan udah lu di bawah, ya udah lu belakangan, ya udah lu babak belur kayak roda belakang ngejar roda depan kan. Kalau di sini enggak. Buktinya apa? Lah gue buktinya. Gua kalah kok. Di bawah kan jago-jago semua, duitnya lebih gede semua. Dokter Yudi, ada Pak Budi Darwin, Sylvie Hendro, suami istri jadi Bu Sido. Betul. Wow, memang luar biasa marketing plannya AFC ini Bener. ya dokter Marketing bilang. plannya Niko sih. Iya benar-benar. Ini Plannya Niko. iya marketing plan Niko. Pak, mau ada ngomong apa sama Pak Niko nih Pak di podcast Cireng Santan nih? Aku sih kalau aku cuman pengen ngomong sama Niko, terima kasih banyak karena dia sudah kayak adikku ya. Kalau kalian tahu kira-kira kapan yang aku kira-kira 1 tahun yang lalu, aku kan 15 November 2024, iya 2024 kan aku kena depresi sangat berat tuh, hampir suicide. Nah itu 29 Juni, ya 29 Juni 2025, 30 Juni aku ke Jakarta, 30 Juni aku ketemu Niko sama Ardian, Bu Sido kita ngobrol di rumah Ardian. Nah disitu aku mulai bangkit. Lalu ditemenin Mas Ginung almarhum, aduh gitu. Itu paling aku udah enak kalau ngomong itu. Itu orang luar biasa baik. Nah, itu Jadi aku sembuh. even di masa-masa sulit Aku- dokter iya, ada iya. yang menemani ya. Oh iya Bahkan aku dimarahin sama Niko, di-push bangkit lagi. Kenapa lu bisa kayak gitu dan sebagainya, dan aku nggak akan pernah lupa sama itu Niko. Jadi itulah arti keluarga ya. ya Niko memang something special, benar-benar one of a kind. Nggak Mungkin- cuma buat Bapak sih, tapi ternyata buat banyak orang semua Iya, bintang tamu kita iya. yang datang ke sini semua 100% Lo kalian agree. tahu kan lihat di story Niko, coba dari ulang tahun Denio anaknya yang pertama sampai ke-6 nggak pernah hadir. Kemarin datang alhamdulillah Iya. ya Pak ya. Ketujuh. Iya bener, alhamdulillah datang tuh yang ke-7 tuh ya. Yang paling seru yang Alhamdulillah. pertama itu yang LOP Semarang. Aku ingat tuh LOP Semarang yang besar pertama. Niko datang pas ulang tahun Denio pertama. Waduh, rusuh bro. Rusuh bro, aduh sementara di rumahnya istrinya lagi menangis bro mungkin ya. Oh Suaminya nggak ada. iya wajar kalau maksudnya kalau Kalau 1 2 3 menangis. Iya. Udah 4 5 6 bodoh amat. nggak, kalau misalnya waktu itu Tiara ngamuk wajar banget. Iya, Ya tapi Niko hadapi ya. Maksudnya itu yang aku bilang ini orang gila. Maksudnya Niko ini spesial banget. Iya, Aku kalau di dedicated posisi banget. Niko mungkin aku nggak lakukan gitu. Jadi itu aku bilang makanya dia luar biasa. Dia datang loh, maksudnya aku bilang Niko ngapain sini? Dia bilang kan ada LOP. Aku mau bantu dokter sama Pak Adi. Nah di situ aku kaget benar gitu. Karena kalau aku loh ya punya anak pertama ini, Iya, ulang tahun pertama, nggak mungkin gue pergi LOP. Iya. Dan itu Niko. Itu fakta, bukan aku ngarang-ngarang cerita buat jilat Niko, enggak. Itu terjadi dan aku kaget benar, maksudnya, wih gila juga nih anak ya. Maksudnya, gua aja nggak mau kayak gitu. Maksudnya, itu keren. Luar Di situ aku lihat nih anak tulus banget. Maksudnya nih Niko tulus. Terus kedua, dia nggak pernah bikin hal yang buruk. 29 tahun ya Noh, dengan uang begitu banyak, ganteng dong Niko. Oh banget, valid. Oke. Valid. Tapi nggak pernah ngapa-ngapain gitu, yang aneh-aneh. Itu Apalagi sekarang tingkat kesolehannya meningkat ya. Meningkat, tingkat ketampanan juga meningkat otomatis kalau udah jadi Jadi soleh aku kan. pikir-pikir wah jarang ada Iya, orang. one Nah of a itu kind yang juga nih, sebenarnya itu ya dokter perjalanan itu yang bikin aku tambah yakin sama AFC. Mungkin buat teman-teman member di luar sana juga bisa ngelihat nih AFC itu kayak gimana ya. Mulai dari foundernya, Iya. manajemennya, Anak Bushido-nya. Tuhan semua mereka, udah nggak Iya. ada aneh-aneh. Aku saksinya, karena aku kan pergi sama dia. Iya.
dari pagi sampai malam nggak ada sedikit pun dia mengomongkan hal-hal yang kayak gitu. Aneh-aneh pokoknya. Nggak mungkin. Bener. Nah, kalau yang lain, wah kan kita nggak tahu. Dokter Iya, Luigi bener. bilangnya Pak Niko anak Tuhan. Tapi Pak Niko sendiri bilangnya saya anak setan yang ikutin. Enggak dulu tuh kalau dulu tuh dulu bercandaannya Niko tuh selalu kan ada dua malaikat. Nah. Namanya Ernest dan Michael. Michael, iya. Nah, harus ada dua iblis saingannya. Iya, Gitu. jadi- Dua iblis yang memang wah nggak karuan ngomongnya. Nah, itulah Niko dan aku di lapangan, dia di manajemen. Oh alah. Mulutnya kan tajam-tajam. Jadi dua malaikatnya Pak Ernest, Pak Mike, dua ini lawannya ya, Dokter Nah. Luigi sama Pak Niko. Jadi luar pairing. biasa. Jadi pairing ya. Pairing. Karena kita pairing bener Betul. juga, luar biasa. Pak, tapi ini kan udah lama banget Dok berjalan sama Pak Niko, roadshow kemana-mana, mana-mana, banyak suka duka lah ya saat roadshow ya. Betul. Udahlah kita ngomongin yang ringan-ringan aja ya. Iya. Ya. Apa makanan kesukaan saat roadshow? Kota mana yang paling berkesan? Ih, makanannya enak-enak banget nih gitu. Kalau aku pribadi, aku paling makanan sukaan aku lidah sapi. Sama banget. Makassar. OMG, omo. Bisa kali kita ke Makassar ya. Aduh, sop lidah. Sop lidah. Pakai Dan perkedel ya. perkedel dagingnya. Lidah Tak sapi ya di terhingga, Makassar, tak oke. Di mana lagi, Di Dok? Semarang, Oh, Semarang ada Semarang ya? apa tuh? Solo. Di Apa Semarang namanya, ada Dok? toko Un. Oh, Toko Un. Oke. Ya, pernah dengar sih Toko Un itu, Toko Un. tapi belum pernah coba. Lidahnya diapain tuh Dok? Diolah Steak. dengan? Oke, siap. Cuco. Banyuwangi, Steak. Banyuwangi apa? ada lidah juga. Aku taunya nasi tempong Banyuwangi. Jember, di Jember itu ada restoran fenomenal namanya Lestari, itu lidahnya enak. Oh, catat. Lestari. 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 Lestari tadi di mana? Di Banyuwangi ya? Jember. Oh, Jember. Oke. Terus tadi Legend itu. Un di Semarang ya? Iya, toko Un. Semarang. Terus ada apa lagi, Dok? Banyuwangi, Rihanna. Oh. Ella. Banyuwangi ya, itu ada Rihanna ya. Ini lidahnya enak-enak semua ya. Paling enak yang Lestari sih. Lestari tadi di Jember ya. Tapi paling enak lagi dibeli nama member dimasakin. Iya. Aduh, kalau bikin seni mah suka jadi amis, Dok. Lidahnya mendingan di udah Lestari Sebenarnya aja. digoreng mentega aja aku udah suka kok. Ada kok member yang pernah masakin, aduh. Gorengin dong. Tunggu. Siapa? Kayaknya kita tahu deh, orang Bandung bukan? Hah? Orang Bandung bukan? Bukan. Oh, bukan. bukan. Soalnya kita juga punya jagoannya di Bandung yang bikinnya lidah sapi ya. Masa? Ih, beneran. Oh, Nanti kita kasih mau. kontaknya ya. Iya, mau. Serius beneran, sampai Paniko aja suka banget repeat order. Oh iya. Tapi nggak bisa di-spill di sini. Nanti langsung orderannya membludak. Oh, iya. Nanti dia sakit pinggang. Nanti kita spill sama dokter ya. Kalau kita soalnya Kalian harus berdua kontrak di dulu Bandung kan. ya? Kalian berdua di Bandung nggak? Enggak, Aku Esa di aja Bandung, di Bandung. saya di BSD. Oh, oke. Iya, betul. Tapi emang dua-duanya besar lahir di Bandung, Dok. Jadi kamu bolak-balik sini bawain acara nih? Iya dong. Oh, Yes, keren. dedikasi, Dok. Samurai udah? Belum, Dok, doain. Doain dong, Dok. Berapa lagi? Aduh. Ayo Separuh kejar, lagi, Dok, kejar. separuh lagi, Dok. Separuhnya Tapi Krus harus ikut ya, waktu. Krus kan harus Oh, pasti ikut. dong. Udah pasti. dapet kalau Krus. Terus dapat. Kamu? Wow, Ah, masa sih, Dokter? luar biasa. Nggak bisa. Dulu Krus gini New ya. Zealand, Australia. Aku mau cerita, kenapa akhirnya Niko bikin sistem harus disponsori untuk pergi. Iya. Kalau dulu enggak loh, dulu tuh ada misalnya di sini berapa diamond, di sini berapa diamond, kami sebagai upline kami berangkat. Oh, gitu. Iya. Nah, akhirnya itu kan nggak adil. Nggak adil. Makanya harus sponsor lah muncul. Makanya dibalik seperti ini. Kalau kayak Oke. gitu, akhirnya yang berangkat kan yang senior aja. Oh iya, benar. Lucu dong. Benar. Lucu, makanya dibalik. Makanya sistem ini sistem yang menurut aku sangat adil. Fair ya. Jadi kami ya terpaksa turun gunung, tapi kan kami nggak dianjurkan begitu. Kami dianjurin kan beli. Iya. Ya beli atuh bonusnya udah 3 miliar, Dokter. Ya, iya lah. Udah Bushido. Tapi kita mau sedikit Kalau beli. enggak, kalau nggak nanti jadi lucu. Aku kan rebutan sama dirimu. Iya, jangan atuh, Dok. Aku bukan aku bantuin kamu proses, malah aku ambil Iya, prosesnya. Pak kapan atuh saya samurainya kalau diambil Dokter Louis? Gimana kalau dokter yang beliin saya aja? Dok, tapi kita mau sombong dikit sama dokter boleh ya? Pamer sedikit lah. Esa udah dapat berapa tiket ke cruise? Dua, Yang itu yang 32 poin. iya, Siapa kamu? Iya. Wah, gila. Aku 31, dia 32. Berarti kamu dapat Australia Sydney loh. Dapat dong. Okinawa kita bisa ajak keluarga ya, alhamdulillah. Wow. Doain ya, Dok, Dok. kita top sponsor juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wow. Doain ya, Dok. Dan Doain di nggak? deret-deret itu ya? Ya pasti aku doain lah. Oh, coba sekarang doain atas nama siapa? Takutnya lupa namanya kan. Yang satu siapa Itu namanya? ada tuh. Oh, bener. Jangan lupa ya, Dok. Doain Iya. ya, Dok. Kan kita sukses bareng-bareng, Dok. Yang 30 poin loh. Ya, sama-sama. Berdua? Sama, dua-duanya 30. 30-an. Kamu juga? Wow. Jadi kita dua-dua ini
didorong, dipush sama Paniko untuk masuk TikTok, Kalau dok. kita Ternyata dari online, Dok. TikTok Dari- itu Nah, iya. TikTok, Iya. Instagram. Jadi kan ada istilah don't change the winning team. Jadi kalau kamu udah jago di sana ya di sana aja. Iya. Jangan nanti kesana sini ya offline perlu. Iya. Aku lihat kayak kalian tim Menesta kan. Iya. Nah jadi sekali-sekali emang perlu offline, perlu. Mau nggak ya. mau. Cuman kalau kalian udah jago sana, gas aja di Fokus. sana terus. Jangan Iya. pindah lagi. Iya. Jangan pindah lagi. Laksanakan Bapak Dokter. Gila, keren lo, gila dapet ini. Dokter, aku tepuk tangan dulu atau kalau keren mah. Hebat loh. Ditepuk tanganin sama Dokter Luigi ya nggak kan? nggak banyak lo yang bisa tembus itu kan. Iya Nggak sih. gampang. Iya, tidak Nah gampang. itulah adilnya kan. Kalau sistem dari dulu kalian begitu, aku yang berangkat. Iya benar. Niko oke Dokter lah. lagi bosan ah. Bosen Berangkat, lah. iya. Bosen. tapi tadi dokter nanya, udah samurai belum? Tapi itulah keadilan di AFC ya, Dok. Ketika kita jago sponsor, kita sekarang masih merangkak nih supaya Untuk kita bisa menemukan jenderal-jenderal. Enggak, kalian jago sponsor, suatu hari kalian pasti samurai. Tapi kalau kalian Insya Allah. samurai, belum tentu kalian jago sponsor, kan Oh beda. iya. Beda dong. Aduh, kita makin optimis ya setelah mendengar kata-kata dokter ya. Semangat Besti. Kalau kalian Iya. jadi samurai bisa turun loh. Busido aja bisa terjun Iya, ke bawah. iya, Jadi iya, iya. biasa aja. Nah, tapi kalau kalian jago sponsor biasanya sih bertahan menurut aku loh. Logika aja. Ya, betul. Ayo logika aja. Kalian 30 diamond, taruh 15 kanan, 15 kiri. Udah berapa pairing? Iya. Misalnya. Iya. Dokter, karena dokter hari ini sudah memberikan kita angin-angin yang bahagia ya, diminum dulu kali PNC-nya. Oh, thank you. Iya dong. Itu masih baru kan? Baru dok, kita minum dulu ya. Enggak, ngomong kalian tahu ini apa? Iya gimana? Apa? Kalian tahu ini apa? Iya Kolagen. apa? Kolagen. Premium Nano Kolagen. Emang dokter kira enak? Kita nggak tahu. Iya, barangkali. Oh, ya tahu dong. Nah, ini isinya Dok, 13. kita nggak mungkin jualan 30 diamond dong kalau nggak tahu ini Ini doang. 13 kalian tahu nggak ini 13.500 itu? Kita tahu dong. Dosis tertinggi Asia kan? Tenggara lah. Betul. Oh. Nah, kenapa dibikin segitu? Karena memang dianjurkan semua orang minum segitu sehari. Sehari. Ya. Makanya ini sehari sebotol aja cukup ya Cukup. dok ya. Dok, aku minum ini ya, bener-bener ini udah diulang lagi ya. Ini rambut aku jadi kayak makin lebat. Terus udah kayak gitu kayak biasa pegel-pegel, nyeri-nyeri badan. Hilang. Karena kolagen itu kan bagus buat saraf, Kulit. otot, sendi, dan kulit. Iya. Ini kuku juga dok, jadi kayak keras banget kukunya. Mau dicoba dicakar nggak? Keras kukunya. Cobain cakar, coba. Kenapa kamu tapi tertawa? 30 diamond amazing loh. Makasih Tas. dok. Tas. Tas. Dibuka tuh kalau mau minum. Masa ditutup? Kan Minum, sehari, minum. sehari satu Oh, kan? bener. Gini aja cep-cep. Kamu udah berapa? Nanti Oh, dari tadi ya minum. Iya. Kita 5 Jadi, tamu dok. 5 episode lalu. Abis kalau di sini mah nggak disuguhin air putih, air zam-zam juga nggak ada. Udah PNC aja dok, Iya. udah pasti lebih Sponsor cocok. cireng aja nggak Iya. datang-datang. Biasanya ini kita berharap sih ada sponsor cireng ya sesaat lagi ya, biar nanti dokter bisa konsumsi lah cireng-cireng gemes gitu di sini kan. Amin. Amin ya. Doain dong dok, banyak sponsor di Aku sini tuh dok. penasaran apaan tuh cireng. Aku nanya sama dia tuh, udah tahu. Apa artinya coba tahu nggak Apa? sekarang? Apa dari Cerita cerita bareng Esa, Esa dan dan Intan. Bukan cerita ireng pak, bukan. Cerita bareng Esa Itu dan ide Intan, siapa? dok. Siapa lagi? Kalau bukan. Tada! Ah. Kita mau ngomongin Kak Angga banyak yang nggak tahu. Sayang banget, kita harus jadiin bintang tamu deh kayaknya ya dok ya. Gimana Oh, sih? tapi jual orang tahu mahal bilang aja yang banget. paling ganteng di kantor tahu kok. Oh, yang paling sekarang udah ada yang baru dok. Tony namanya. jadi ini? Tony Stark. Oh jadi ini yang Tony ganteng Stark. meh. Jadi ini yang ganteng meh. Iya. Sok atuh maju di sini. Sok atuh. Mending malu-malu. Nggak apa-apa tuh sini. Udah ada bininya kan. Oh iya bener juga. Agak ngeri ya. Iya. Ini juga ada bininya maju ke depan layar, Oh nggak iya, takut. kalau aku udah nggak dipedulin Ah, lagi. Udah jangan keliling. curcol atuh dok. Udah bertahun-tahun keliling. Jangan Iya. curcol atuh dok. Tapi nggak apa-apa kok. Namanya kita berjuang itu memang nggak bisa, nggak ada yang dikorbanin, nggak mungkin. Emang Iya sih. makanya aku sama Niko paling kesel orang bilang nggak bisa ini, nggak ada waktu. Aduh. Itu cuman skala Makanya minoritas oh aja iya, sih. wajar. Dan kadang Niko bilang, emang lu pikir gua nggak punya anak? Iya. Emang lu pikir anak gua nggak gue tinggalin gitu? Iya benar-benar. Iya waktu terakhir kan Mbak Niko bilang itu cuma alasan. Iya kita kan maunya hidup kita lebih baik dong pastinya dari sebelumnya ya. Ya harus mau usaha juga ya dok Ya, ya. tapi pasti ada yang dikorbankan, wajar. Wajar ya. Dokter Luigi tuh ekspresinya datar tapi omongannya dalam banget. tuh. Datar tapi jelek. Tembus. Ekspresinya kayak lurus aja gitu tapi dop. Ya oke. Ini agak-agak bergetar sebenarnya. Alhamdulillah udah mulai ketawa sedikit. Tambah lagi dong 1 episode mungkin lebih lepas ketawa.
Ya gimana ketawa lu nanya yang serius terus kan? Tadi kan ditanya udah lidah ya, apalagi dong yang bikin lucu ya. Oh ya, momen yang paling lucu yang pernah dokter alami selama roadshow, ada nggak yang lucu? Iya, Jangan bilang nggak ada, coba dipikirkan dulu. Kayaknya roadshow tuh spesial banget. Iya kan, ada hal apa yang lucu apa gitu. Enggak, roadshow itu menurut aku sih kayak kamu melukis ya. Jadi lu nggak bisa diceritain gimana. Jadi di tiap roadshow kan beda-beda. Cuman yang paling menyenangkan itu adalah ketika ada orang yang tertolong karena roadshow kita. Masya Allah. Iya. Yang paling berbekas apa dok? Ada nggak cerita member yang akhirnya tertolong karena ada acara yang dokter adakan gitu? Ya kayak Udin, taksi dari gembel sekarang jadi miliarder kan gitu-gitu. Jadi terus ada satu guru, ada satu di Bekasi, aku juga ingat tuh berapa tahun yang dia udah kerja. Dia cuma punya motor apa namanya tuh Honda Scoopy. 40 tahun apa 36 tahun jadi guru. Nah, terus ikut AFC terus bisa beli walaupun cuma kali gitu, tapi kan keren ya. Maksudnya makanya aku bilang teman-teman ya, tahun ya. jadi bisnis aku bilang AFC ini lebih dibutuhkan orang miskin daripada orang sakit sebenarnya. Karena kan lebih banyak orang miskin. Betul. Iya Betul benar sih. banget. Aduh ini coba didengarkan ya. Lebih Bener banyak kan? dibutuhkan oleh orang miskin dibandingkan orang Datar, sakit. tapi kan tapi Gus, tapi gitu catatannya banyak dari tadi Iya. nyatetnya ya. Jangan Sampai jangan penuh bohong, nih. jangan sombong. Oh iya, itu Mau saya harus. jadiin tagline oh ya, jangan bohong, jangan sombong, harus strong. Ini bajunya Iya. strong ya kan, Dok? Iya benar Konyol juga. banget kalau bohong. Konyol banget. Enggak, Berkhianat apa? Jangan. Undercutting, main MLM lain, bodoh banget. Maksud aku udah aneh paling banget. enak di sini. Lah iya, ya. Loh aku kalau LOP aku sindir terus, nggak tahu yang lain. Kalau aku sindir terus, karena di dalam ruangan LOP itu pasti ada penyusup, biasa kan. Kalian harus tahu kalau nanti Esa Mentan bawain acara, nama kita LOP itu pasti ada penyusup, biasa itu. Dokter nggak tahu di sini ada penyusup. Dari MLM lain, Oh, gitu ya? asuransi lain bawa produk apa udah tahu, udah Ingin apa. lihat gitu ya. Sometimes kayak beberapa kali juga di grup-grup besar kita tuh Dok, kayak ada, let's say dia cuma beli satu paket gitu kan, tapi kayak Tapi pengen ingin tahu tahu tuh di dalamnya tuh strategi kayak apa, bener. itu strategi kayak tim Ya, kita ya, kayak gimana. nyolong-nyolong ilmu ya Iya. biasa lah. Tapi kalau bikin kacau di acara itu kan kurang ajar ya. Maksudnya itu mah udah menurut aku sih udah biadab sih. Aku ngusir orang di acara sering sih orang kayak gitu, datengin usir. Dok, ini harapan kedepannya buat AFC dan dokter, tim dokter sendiri apa nih dok? Kalau aku berharap AFC terus begini nggak berubah, terutama untuk Pak Ernest, Pak Mike, Pak Niko dan teman-teman semua ya di manajemen. Kita harus terima kasih juga sama Angga, Mas Kavi, Betul. Alden. Jadi nggak ada mereka kita nggak bisa Tony. gini. So, Kak aku Tony. harap mereka nggak berubah. Terus kedua untuk amin. timku aku harap supaya kalian tidak bohong dan tidak sombong. Siap, Amin. laksanakan Bapak Dokter Luigi. Berarti di atasnya kita Iya, Dokter Luigi. iya. Sungkem dulu dong, boleh dong main ke rumah Lagu yang orang- ada Nenek itu patung-patung. Boleh dong. Boleh ya? Dokter Luigi. Boleh dong. Bener juga. Baru tahu kan? Nenek moyangku Dokter Luigi. Baru Oke, siap. tahu. Kok nenek Lo emang nggak tahu lo? Parah banget ya. Makanya aku tanya tuh emang nggak tahu dokter. Ngapain aku nanya kalau tahu? Kita mah orangnya nggak pernah bohong dok. Kita mah Jujur, nggak pernah makanya ngetes, nanya. Kita nggak pernah ngetes, kita nanya emang nggak tahu. Nah, iya benar ya. Tapi kita nggak nanya umur kok hari ini. Pokoknya yang jelas Dokter Luigi nenek moyang kita. Ya. Ayo kita nyanyi yuk penutupannya. Emang boleh nyanyi? Dokter, kasih satu pertanyaan terakhir dong buat Dokter Luigi. Ini udah pas jam 8 malam nih. Oke, jadi dari sekian lama pembicaraan kita yang begitu dalam gitu ya. Dengan semua kata-kata dokter yang majlub gitu. Meskipun dengan ekspresi yang lurus aja gitu ya, Dok. Apa sih arti AFC buat Dokter Luigi? Mukjizat. Masya Allah. Mukjizat. Kenapa, Dok? Ya karena merubah hal yang aku pikir nggak mungkin menjadi mungkin. Iya, betul. Dan itu nggak berlaku hanya buat kita aja, ternyata sama hidupnya dokter juga itu terjadi ya. Miracle. Miracle. Dan pasti banyak orang juga yang merasakan hal yang sama ya. Hampir semua, bukan hampir semua, emang semua sih bintang tamu kita bilang seperti itu ya. Beyond expectation. Oh gitu. banget, ya. banget. Makanya. Apalagi aku dari nol bangunnya, jadi gila banget ya. Jadi kalau kalian nggak percaya ya memang nggak rezeki kalian jadi orang sukses. Iya. Aduh. Jadi Kalau nggak percaya nggak sukses loh, makanya bener-bener, tapi itu jelek banget sih. emang sih, apalagi pas kemarin ya, aku kayak ngelihat si Cingcong itu, Congceng, Chongqing, 850 orang tuh, aku kayak bangga dan
menyala-nyala, Iya, ngerti gak sih? membakar Padahal gue semangat gak kita, ikut Bang. anyway gitu kan. Tembus ke layar ya. Wow, bangga banget sama AFC Iya, gitu kan. Benar. Ya, jadi Dan kalau kayak kalian proses-proses kalau ditolak, kalian gimana? bodo amat lah. Ya masih sekarang banyak udah kok. ya, sekarang udah kayak bodo amat lah gitu. Ntar kita Iya. nemu lagi yang lebih oke. Kalau aku begini, kalau prospek itu sebenarnya kayak kita nyari malaikat di bumi aja sih. Oh. Kalau aku, Jadi gimana? Nyari malaikat itu gimana? kalau dia mau berarti dia malaikat, kalau dia nolak berarti dia iblis. Jadi Berarti dia nggak boleh kalau kata. Tapi tolong di beep ya. Oke. Rusak image aku. Tadi pertanyaannya ingat nggak? Iya. Kalau kamu prospek, kamu ditolak gimana? Berarti sekarang gue tahu, kalau gue prospek, gue ditolak, gue bilang iblis. Iblis kalian. Berarti ini iblisnya ya udah. Astagfirullahaladzim. Berarti dia emang bukan malaikat, cari dong malaikatnya. Iya benar. Satu, Siap. mungkin satu malaikat bisa ngalahin sekian banyak iblisnya. Ya. Jadi kalau kita udah dapat satu kan lumayan. Coba kalian dapat satu di kiri aku, di kanannya dapat Budi Darwin. Aduh. Ya Allah, amin. Coba saya dapat Amin, Budi amin, Darwin amin, di amin, kiri, amin, dapat amin. Luigi di kanan. Iya. Aduh, enak banget. Sido loh. Iya dong. Amin. Iya kan? Iya loh. Nah itulah malaikat. Jadi Itulah santai malaikat. aja kalau prospek ditolak biarin aja. Oke. Karena Oke, ntar berarti jadi lu mikir. gak bakalan jadi Bushido. Gue cari Bushido lain. Yes, betul. Iblis. Ya Allah, aku gak pernah berkata-kata kasar gini, baru kali ini. Aduh ya ampun. Terima kasih Dokter Luigi sudah Sama-sama, memberikan inspirasi Intan, yang luar sama-sama. biasa. Terima kasih banyak. Benar. Mohon maaf Iya. dan terima kasih kesabarannya Iya, untuk menunggu ya. Biasanya dokter diantriin orang, hari ini dokter yang ngantriin kita. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Tapi Kasih, ini dokter. sesi yang Sama-sama, paling Esa. menarik banget ketemu Iya. sama Dokter Luigi ya. Catatannya sudah banyak, tolong diaplikasikan. Meskipun sudah malam dan yang paling terakhir, tapi menurut aku Iya dong. interesting banget sih. Iya sih pasti, si paling strong ya. Lihat kamera dong dok, ini bajunya strong banget. Oke deh, terima kasih banyak buat Sobat Santan yang sudah setia menyaksikan dari awal sampai akhir. Pastinya kebakar banget semangatnya. Ingat terus cari malaikatnya, kalau nggak ada ya udah bilang saja kalian iblis. Dan ingat Ayo, juga, iya. nenek moyangku, Dokter Luigi. Jangan sombong, jangan bohong, ya kan? Pokoknya itu aja kuncinya. Kita ketemu lagi di episode Cireng Santan selanjutnya. Tetap bersama saya Intan Nitya Sastra dan Esa Yakioku di Cireng Santan. Dah. Ya udah, Dadah. Thank you dokter. Thank you dokter. Tos dulu kali boleh Sukses ya dok. Sukses selalu dokter.